Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah. Oke lanjut. Bab 90-91. Maafkan aku istriku. Devan sampai di rumah sakit. Pria itu berlari sambil menggendong Renata. Beberapa petugas menyambut kedatangan pria. Para petugas medis membawa Renata ke ruang gawat darurat. Sementara Devan tidak ikut menangani Renata karena ia dalam kondisi penuh amarah. Devan khawatir kalau dirinya tidak bisa menangani Renata dengan maksimal, karena emosinya sedang tidak stabil. Pria itu mengusap wajahnya kasar. Untung saja ia dan Aldrian tidak terlambat, kalau tidak, entah apa yang terjadi pada Renata. Entah apa yang ada dalam pikiran Bima sampai-sampai dia tidak berpikir panjang untuk membawa Renata pergi. Pria itu bahkan sengaja mengunci kedua adik Renata di dalam kamar. Rangga menelepon dan memberitahukan padanya kalau Bima datang ke rumah. Bima mengunci Damar dan Rangga di dalam satu kamar setelah Rangga melarangnya membawa Renata. Rangga tidak menyadari kalau Bima mengambil kunci kamarnya. Sementara itu, Damar yang sedang tertidur tidak menyadari kedatangan Bima. Semoga saja tidak terjadi sesuatu pada Renata. Devan menghela napas panjang. Wajah tampannya terlihat khawatir dan panik. Seandainya kau sudah tidak punya ikatan dengan Bima, aku pasti akan membawamu pergi jauh dari pria itu. Aku benar-benar tidak tega melihatmu menderita seperti ini. Aldrian masuk ke dalam rumah Renata. Pria itu kemudian membuka pintu kamar yang ditempati Rangga dan Damar, yang sudah sedikit rusak karena dua pria bersaudara berkali-kali mendobraknya. Rangga dan Damar sudah berkali-kali mendobrak pintu itu, tetapi, pintu itu ternyata terlalu kuat untuk didobrak secara paksa. Rangga keluar dari kamar dengan amarah yang memuncak. Apalagi saat kedua matanya melihat Bima yang berdiri di samping Aldrian. Dengan penuh amarah Rangga kemudian memukul Bima. Dasar BR3 ngesek. Sialan. Berani-beraninya kau ingin membawa kakakku. Rangga berteriak kalap sambil terus memukul Bima. Hentikan, Rangga. Aldrian dan Damar mencoba melerai perkelahian keduanya. Rasanya, aku benar-benar ingin melenyapkannya. Teriak Rangga. Kedua tangannya dipegang oleh Damar. Sementara Aldrian memegangi Bima yang sudah babak belur. Seharusnya kau bisa berpikir dengan waras, Tuan Muda. Mbak Renata membencimu, karena kau telah menjadi penyebab ibu kami meninggal dunia. Bukan hanya ibuku, tetapi juga calon keponakanku, D4 rah dagingmu. Rangga kembali berteriak. Rahangnya mengeras, wajahnya merah padam. Sementara Bima terdiam. Otak egoisnya tidak bisa mencerna apa yang dikatakan oleh Rangga. Dalam pikirannya, kenapa dia harus disalahkan? Bukankah ia hanya ingin bertemu dengan Renata, yang notabene masih sah sebagai istrinya? Kedatangannya menemui Renata juga karena ia ingin meminta maaf dan memperbaiki semua kesalahannya. Bima ingin menebus semua kesalahannya terhadap Renata dengan merawat perempuan itu sampai sembuh. Apa itu juga salah? Bima ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi ucapan Rangga selanjutnya membuatnya langsung bungkam. Mbak Renata tidak ingin menemuimu karena setiap kali melihatmu hatinya terasa sakit. Sakit, karena ia tidak menyangka kalau orang yang dicintainya telah menjadi penyebab kematian perempuan yang melahirkannya. Rangga menatap Bima penuh kebencian. Selama ini, ia tidak mengira kalau kehidupan kakak tercintanya itu tidak bahagia. Yang Rangga tahu dari ibunya, kakak perempuan satu-satunya itu menikah dengan pria yang menjadi majikannya. Saat itu, Rangga dan Damar merasa bahagia dan bangga, karena kakak cantiknya itu menikah dengan majikan tempat ibu dan kakaknya bekerja. Namun,
Ia sungguh tidak menyangka kalau nasib kakaknya ternyata tidak seindah seperti yang ada dalam bayangannya selama ini. Aku minta maaf. Aku minta maaf karena aku sudah menjadi penyebab kematian ibu kalian. Tapi aku mohon, beri aku kesempatan agar aku bisa memperbaiki semuanya. Butuh waktu buat Mbak Renata untuk memaafkanmu, Tuan. Seharusnya Tuan mengerti, bukannya terus memaksa Mbak Renata untuk terus bersamamu. Rangga menatap Bima penuh permusuhan. Sementara Bima terdiam. Mencoba mencerna semua kata-kata yang diucapkan oleh Rangga juga Aldrian. Jangan menemui kakakku sebelum dia pulih. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan menghajarmu. Bab 91. Bima menatap Renata dari balik pintu ruang rawat inap yang sedikit terbuka. Laki-laki itu mengintip, tidak berani masuk ke dalam ruangan, karena tidak mau Renata kembali berteriak dan akhirnya menyebabkan perempuan itu kembali kesakitan. Semalaman ia memikirkan semua kata-kata Aldrian juga Rangga. Mereka memang benar, seharusnya dirinya memberikan waktu pada Renata. Bukannya malah terus memaksa perempuan itu untuk terus bersamanya. Maafkan aku. Seandainya melihatmu dari jauh bisa membuatmu mengurangi kebencianmu padaku, aku akan melakukannya. Bima mengulas senyum saat melihat Renata tersenyum di dalam sana. Perempuan itu sedang disuapi oleh Rangga sambil sesekali bercanda dengan Aldrian. Aldrian. Ah. Kenapa aku dari dulu selalu kalah darinya? Bima menghembuskan napas panjang. Netranya kemudian kembali mengintip dari balik pintu. Seharusnya aku juga berada di sana, Ren. Setelah apa yang aku lakukan padamu, aku seharusnya berada di sana untuk menebus semua kesalahanku. Bima kembali menghela napas. Dirinya terlonjak kaget saat seseorang menepuk pundaknya. Devan menatapnya sambil menghela napas juga. Kedua pria itu sama-sama merasakan sesuatu yang tidak bisa mereka ungkapkan. Sore ini dia sudah boleh pulang. Kamu tidak usah khawatir. Devan mengulas senyumnya. Terima kasih, Dev. Aku mohon padamu, lakukan yang terbaik untuk Renata. Pasti. Aku akan melakukan apapun demi kesembuhannya. Kalau begitu, aku pergi dulu. Kau tidak ingin menemuinya. Devan menatap heran. Tidak biasanya Bima bersikap seperti itu. Aku sedang banyak kerjaan di kantor. Beberapa hari ini mungkin aku tidak akan menemuinya. Aku ingin dia tenang dulu. Bima menatap Devan. Namun, netranya sesekali melirik ke dalam ruangan. Menatap Renata yang kini sedang tersenyum karena candaan Aldrian dan kedua adiknya. Baiklah. Kalau begitu, aku mau masuk ke dalam dulu. Aku ingin memeriksa keadaan Renata sebelum dia pulang. Bima mengangguk pelan, sebelum akhirnya dia pun pergi sesaat setelah Devan masuk dan menutup pintu ruangan dengan rapat. Seandainya dengan menjauh untuk sementara bisa membuatmu jauh lebih baik, aku rela menuruti semua keinginan kamu, Ren. Tapi, aku tidak akan menyerah untuk mendapatkan maaf darimu. Bima melangkah gontai keluar dari rumah sakit. Sekelebat bayangan kecelakaan yang merenggut nyawa ibu mertuanya, terlintas saat Bima berada di luar rumah sakit dan menatap ke arah jalanan ramai. Di sana, tepat di depan rumah sakit ini, sang ibu mertua dan Renata tergeletak, setelah tubuh mereka dihantam oleh mobil yang melaju kencang. Maafkan aku, Bu Yati, semoga ibu tenang di sana. Maafkan aku karena aku telah menjadi penyebab kecelakaan itu. Seandainya saja aku mau mendengarkan penjelasan ibu, saat ini ibu pasti masih hidup. Bima menghembuskan napas panjang saat rasa sakit mengalir ke ruang hatinya. Kenapa semuanya harus datang terlambat?
Aku terlambat menyadari semua kesalahanku pada mereka berdua. Kau benar, Al, seandainya aku tidak egois dan mau menerima kehadiran Renata, meskipun aku tidak menginginkannya, semua ini pasti tidak akan terjadi. Renata tidak perlu menderita, Biyati tidak akan mengalami kecelakaan karena keegoisannya lebih memilih Sinta. Namun, bukankah semua itu sudah takdir? Takdir yang sudah digariskan Tuhan untuk mereka. Bima bergegas menuju mobilnya. Hari ini rencananya dia memang akan ke kantor. Banyak sekali pekerjaan yang tertunda selama Bima bolak-balik ke kantor. Akan tetapi, langkahnya terhenti saat ia melihat orang-orang yang baru saja turun dari mobil tak jauh dari tempatnya berdiri. Di depannya saat ini, terlihat Sinta dengan senyum bahagia di wajah cantiknya, baru saja keluar dari mobil bersama Panji dan juga mantan ibu mertuanya. Panji menggendong bayi. Wajah tampannya juga tidak kalah sumringah. Sinta melingkarkan tangannya di lengan Panji. Perempuan itu mengsatu bayi mungil di gendongan Panji. Kemudian menghadiahi C1 Umandi B1 bir pria berondong itu. Sementara Wilda, sang mantan mertua hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah dua sejoli di depannya itu. Bima mengepalkan tangannya melihat pemandangan yang sangat menyakitkan hatinya itu. Bagaimanapun, Sinta adalah perempuan yang bertahun-tahun bertahta di hatinya.